Dari kota terbaik di Indonesia, kota dengan catatan sejarah perjuangan dan nuansa kepahlawanan. Selamat datang di Universitas Negeri Surabaya. Lahir tahun 1964 sebagai Institut Keguruan Ilmu Pendidikan atau IKIP Surabaya, menjadi lembaga yang ditugaskan sebagai perguruan tinggi pencetak tenaga pendidik. Seiring dengan perkembangan kebutuhan pendidikan dan laju zaman yang kian melesat, UNESA menjaga marwah itu dengan meneguhkan diri sebagai pusat pengembangan pendidikan, pelestarian seni tradisional, ilmu keolahragaan, serta ramah disabilitas. Terus bertumbuh menjadi perguruan tinggi terkemuka, UNESA kini mengelola 7 fakultas yang terdiri dari 73 program studi S1 dan D4 serta 23 program studi pasca sarjana. Fakultas Ilmu Keolahragaan, Fakultas Bahasa dan Seni, Fakultas Ilmu Pendidikan, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Fakultas Ekonomi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Teknik, Program Pasca Sarjana. Memiliki 2 klaster keilmuan, program studi berbasis kependidikan dan non-kependidikan, UNESA senantiasa meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan, memupuk tradisi ilmiah dalam penelitian, menggelorakan semangat pengabdian pada masyarakat, berjejaring berkolaborasi dengan pemangku kepentingan, serta mewujudkan pelayanan yang prima, transparan, dan akuntabel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Universitas Negeri Surabaya. Di usia ke-56 tahun ini, kami dengan bangganya mengajak Anda untuk lebih dekat dan mengenal tentang UNESA. Kami terus berkomitmen tidak hanya menyelenggarakan pendidikan terbaik bagi tenaga pendidik profesional masa depan, juga sangat berfokus untuk menciptakan lulusan yang berkarakter, tangguh, kreatif, inovatif, dan mampu berkolaborasi pada siapapun, berbudaya yang humanis dengan spesifikasi yang unggul dalam hal seni, olahraga, dan pendidikan disabilitas yang komprehensif. Pendidikan tak hanya menjadi intisari keberadaan, tetapi juga menjadi nafas perjuangan. UNESA menjadi salah satu kampus penyelenggara program pendidikan profesi guru yang menghasilkan tenaga pendidik profesional. UNESA terus menyelenggarakan berbagai program pemberdayaan sebagai stimulus untuk mengembangkan sumber daya dosen dan mahasiswa. Pengembangan riset serta produk-produk inovatif menjadi solusi atas permasalahan yang ada pada masyarakat. UNESA, rumah para juara. Ekosistem yang mendukung dalam mencetak sumber daya manusia berkualitas, kompetitif, dan berwawasan global sehingga mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Kolaborasi adalah kunci kemajuan dalam upaya menjadi kampus berdaya saing global. UNESA berkolaborasi dengan sejumlah institusi berskala internasional, baik di bidang industri, pemerintahan, maupun institusi pendidikan.
naik kelas dengan kelengkapan fasilitas. Sebagai wadah dalam mengembangkan minat, bakat, serta potensi mahasiswa, UNESA juga terus mengembangkan sarana dan prasarana yang mampu menunjang kegiatan akademik maupun non-akademik. Gor Futsal Internasional, Asrama Kontainer, Sport Center, Pusat Bahasa, Graha UNESA, Student Activity Center, Jogging Track, Lapangan Berkuda, Gor Basket Internasional, Unit Kegiatan Mahasiswa, Seni, Pengembangan Karakter dan Kepribadian, Olahraga, aktivitas outdoor, UNESA, 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 UNESA. UNESA, satu langkah di depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Eka Dermawan, mahasiswa PPG dalam jabatan 2023 kategori 2, LPTK Universitas Negeri Surabaya. NIM 2300103922840058. Saya mengajar di SMK Negeri 4 Kota Serang, Provinsi Banten. Hari ini, Selasa 5 Desember 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran UKIN di kelas 10 dengan materi jenis-jenis alat ukur listrik, elektronika, dan instrumentasi. Mohon saran dan masukannya dari Bapak Ibu semua untuk perbaikan pembelajaran berikutnya agar dapat memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Demikian saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi. Luar biasa, tetap semangat. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Sepertinya hari ini masuk semua ya? Iya. Masuk semua? Tidak ada yang sakit kan? Oke, baik, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Mudah-mudahan diberikan kemudahan, ya, diberikan kelancaran, dan materi yang nanti kita diskusikan hari ini bermanfaat buat semuanya. Ya, berdoa dimulai. Hari ini kita coba ya membahas atau mendiskusikan berkaitan dengan alat ukur listrik, elektronika, dan instrumentasi. Nah, sebelum kita bahas atau kalian berdiskusi berkaitan dengan materi tersebut, nah, saya punya game, ya, game Kahoot namanya. Nah, nanti sebagai pengetahuan awal ya buat kalian dulu, ya. Nanti akan ada hubungannya dengan materi yang kalian diskusikan di kelompok. Silakan masukkan kode PIN Kahoot-nya dulu 10820000. Silakan. Bagi yang sudah terhubung dengan WiFi sekolah, ya, atau dengan koneksi kuotanya masing-masing, silakan masuk dulu ke game Kahoot-nya. Ya, kita coba berkompetisi di sana, bermain. Ya, pertanyaan pertama berkaitan dengan alat ukur listrik. Nah, di sana diberikan gambar. Ya,
sebuah alat ukur, ya. Kemudian ada kata kunci di sana yang bisa kalian perhatikan, ya, supaya bisa menjawab pertanyaan yang pertama. Ya, oke, kira-kira jawabannya apa ya? Kita lihat, ternyata jawabannya ampere meter. Dilihat dari apa tadi? Gambarnya ya. Nah, di situ gambar ampere meter, kemudian ada petunjuk di kalimat pertanyaannya berupa, ya, ada simbol A, ada keterangan, ya, dipakai untuk mengukur, iya, kuat arus listrik. Oke. Kita lihat scoreboardnya ya, peringkatnya pertama diraih oleh Sila. Mana Sila? Wah, luar biasa. Ya, awal-awal sudah masuk posisi atas. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, pertanyaan yang kedua. Nah, ini berkaitan dengan beberapa besaran ya, ada kuat arus listrik. Nah, alat ukur yang ditanyakan apa? Ya, perhatikan kata kuncinya di sana. Ya. Oke, jawabannya adalah ampere meter. Ya. Oke, kita lihat peringkat ya pada saat ini diraih oleh Zahra. Mana Zahra? Oke, luar biasa. Ya, merebut posisi pertama ya. Yang lain saya harapkan juga jangan mau kalah gitu. Ya. Jadi selain memperhatikan pertanyaannya, perhatikan juga itunya, opsionalnya, pilihannya. Ya. Masuk ke pertanyaan ke-8. Nah, di sini ada gambar. Ya, saya berikan gambar. Coba diamati kira-kira ya proses yang dilakukan pada gambar tersebut apa namanya. Mohon diperhatikan. Ya. Dari gambarnya, dari pilihan jawabannya. Kita lihat jawaban yang benar adalah 3, 2, 1. Ternyata ya mengatur jarum ke posisi 0. Jadi ada kabel warna merah, kabel warna hitam. Ya disatukan. Ya dihubungkan satu sama lainnya. Oke, kita lihat peringkatnya ternyata bergeser tuh ya. Bergeser. Berubah. Oke, pertanyaan berikutnya kita lihat. Pertanyaan ke-14. Masih ada 2 pertanyaan lagi ya terakhir. Nah, ini berkaitan dengan alat ukur listrik lagi yang tidak termasuk atau yang bukan. Nah, perhatikan gambarnya. Ya. Di sana ada 4 gambar. Saya tidak memberikan nama alat ukurnya ya, hanya petunjuknya berupa gambar saja. Oke, jawabannya adalah yang warna kuning ya. Ada yang tahu? Iya, termokapel ya. Oke, pertanyaan terakhir ini menentukan posisi ya. Posisi menentukan prestasi. Oke, ini peringkat terkini masih diraih oleh Rina. Mana Rina? Wah, luar biasa. Hebat. Ya, lanjut. Pertanyaan terakhir. Oke, fungsi dari alat ukur listrik yang ditampilkan di sini. Nah, ayo. Wah, ternyata luar biasa. Jawabnya mencetnya cepet ya. Jangan sampai saking semangatnya ininya jebol. HP-nya. Oke, kita lihat jawabannya adalah apa? Fungsinya untuk mengukur arus listrik. Oke, kita lihat peringkat 3 teratas diraih oleh posisi ketiga adalah Sila. Mana Sila? Baik, ini saya bagikan dari kelompok awal ya, kelompok 1 silakan. Nanti dituliskan dulu nama-nama kelompoknya ya. Kelompok 1 berarti ini berikutnya kelompok 2 ya, kelompok 3. Silakan kelompok 4 mengambil ininya, LK-nya. Ya, terima kasih. Kelompok 5. Dan terakhir kelompok 6. Nah. Oke, terima kasih.
Oke. Oke, perhatian. Kita putar ya wortelnya. Oke, nama siapa yang terpilih? Fikri. Silakan. Fikri dari kelompok 5. Oke, silakan maju ke depan dengan teman-temannya. Silakan semua. Oke. Disampaikan hasil pengerjaan proyeknya atau produknya, ya. Kemudian bawa alatnya juga, boleh. Oke, kelompok yang lain mohon diperhatikan, ya. Apabila ada tanggapan atau ada pertanyaan, boleh ditanyakan ke kelompok 5. Silakan, yang lain juga bergabung dengan Fikri. Ayo, 6. Oke, kita beri kesempatan dulu ya kelompok Fikri dan kawan-kawan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok 5. Perencanaan alat dan bahan: 1 obeng, 2 solder, 3 tatakan solder, 4 penggaris, 5 sisir segitiga, 6 tak motong. Dan perencanaan bahan: kotak plastik, saklar, dudukan baterai 3,7 volt, display voltmeter atau ampermeter. Oke, bisa bergantian? Ya, silakan. Keterangan obeng adalah untuk mengancamkan dan melintaskan berbagai macam jenis sepuluh. Solder untuk menyambungkan antara satu komponen dengan komponen lain. Untuk menaruh solder yang sudah dipakai. Penggaris untuk abad, batu gambar dan ini juga untuk meletakkan dan menghaluskan. Untuk memotong dan mengisi kabel. Oke, bisa ditampilkan ke teman-temannya di kelompok lain. Oke, perhatikan kelompok Fikri ya. Sudah menyelesaikan, maju Fikri ke depan. Nah, ini sudah diselesaikan oleh kelompok mereka ya. Alatnya sudah menyala ya, tampilan di displaynya. Oke, berarti rangkaiannya terpasang dengan baik. Oke, seperti itu. Oke, kelompok yang lain saya berikan kesempatan. Ada yang mau bertanya? Kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, ada? Ya, silakan. Kesulitan ada? Oke sih.
Oke, kesulitan dari Hana ya, kelompok 4 bertanya di kelompok 5 kesulitannya ketika merangkai alat tersebut. Sampaikan, silakan. Kesulitannya adalah saat pemasangan kabel dan saat penyocokan di Baterai. Oke, terima kasih buat kelompok 5. Ada lagi? Nggak ada? Oke, kelompok 3 ada mau bertanya? Oke, silakan. Kan katanya itu membuat alat listrik argumenter sama potnya. Itu yang diukur bukan apa ya? Dari siapa sih? AC. Oke, diulang pertanyaannya. Alat ukur yang dipakai untuk mengukur? Oke, beban DC ya. Karena di displaynya kan muncul tuh ya simbolnya. Oke, kita beri plus ya untuk kelompok 5. Oke, ditutup, silakan. Ya, produknya juga sudah jadi. Oke, untuk pertemuan berikutnya ya, silakan dibawa kembali nanti alat yang sudah kalian buat. Kita melakukan kegiatan berikutnya, yakni mengukur menggunakan ya produk atau alat yang sudah kalian buat. Ya, jadi nanti dirapikan kembali ya alatnya ya, disempurnakan kembali ya. Kemudian LKPD-nya nanti mohon dikumpulkan. Ya, itu mungkin pembahasan atau kegiatan hari ini yang bisa kita lakukan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, sebelum meninggalkan ruangan kelas, silakan nanti buka ya materi yang saya berikan, dipelajari kembali untuk pertemuan berikutnya. Ya, masih berkaitan dengan alat ukur listrik. Kayak itu saja dari saya. Silakan ketua kelas untuk memimpin. Berdoa. Siap. Sudah belajar, mari kita membaca hamdalah. Alhamdulillah. Tekan salam. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan dikumpulkan LKPD-nya, kursi, kemudian peralatan untuk prakteknya dirapikan kembali, ya, bangku-bangku dirapikan. Oke, terima kasih.